Ya, Assalamualaikum anak-anak. Ya, gimana kabarnya semuanya? Baik ya semuanya ya. Oke, hari ini Alhamdulillah hari di luar cukup cerah ya. Tidak mendung-mendung seperti hari-hari yang biasanya. Nah, hari ini adalah materi ketiga untuk kegiatan materi rekaman, teknik rekaman ya. Setelah yang pertama kita membahas tentang sejarah, yang kedua tentang hardware dan software, ya, maka yang ketiga kita akan membahas mengenai aplikasi. Tapi sebelum kita membahas apa yang akan dipelajari hari ini, Bapak ingin kita memulai kegiatan dengan berdoa dulu. Ya, berdoa Bapak minta dipimpin oleh KM. Silakan Nersya dipimpin. Ya, berikutnya tadi Bapak sudah menyampaikan di awal sebetulnya ya, kita akan mempelajari apa hari ini ya, yaitu mengenai salah satu aplikasi ya, salah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh kalian di smartphone kalian. Bisa tablet, bisa handphone ya, atau handphone yang berbasis Android maupun iOS atau Apple ya. Tapi di sini semuanya pakai Apple semua nggak? Atau Android semua? Android. Ada yang pakai tablet? Nggak ya. Nah, Bapak tadi malam sudah mengirimkan kalian aplikasi atau link aplikasi untuk di-download. Sudah di-download semuanya? Sudah. Sudah dicoba? Sudah juga. Dan coba ada yang masih ingat nggak kemarin Bapak pertemuan sebelumnya memberikan tugas apa? Selain menginstal aplikasi, mempelajari aplikasinya, terus apa lagi? Siapa yang masih ingat? Mencoba merekam. Merekam apa? Oke, jadi minggu yang lalu Bapak memberikan tugas kalian pelajari salah satu lagu daerah yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Ya, nah setelah kalian mempelajari, kalian coba nyanyikan lagu tersebut, kalian download musik minus one-nya atau musik iringan untuk karaoke-nya, yang nanti akan kita gunakan untuk mengolah audio pada aplikasi atau DAW N-Track Studio. Ya, sudah dicoba? Sudah direkam. Oke, nah kenapa kita mempelajari aplikasi N-Track Studio? Di mana aplikasi itu untuk handphone atau smartphone. Siapa yang bisa menjawab? Apa tujuannya kita hari ini harus mempelajari aplikasi itu? Nersya, boleh. Untuk memudahkan siswa ya, untuk memudahkan kita melakukan proses pengolahan audio gitu. Tadi Rafli juga mau menjawab, coba. Kurang lebih sama ya. Jadi sengaja ya Bapak memberikan kalian pembelajaran menggunakan aplikasi N-Track Studio ini supaya memudahkan kalian. Karena Bapak yakin ya, tidak semua orang pada dasarnya memiliki sebuah perangkat komputer. Ya, perangkat komputer ataupun laptop minimal untuk melakukan pekerjaan audio, khususnya teknik perekaman. Siapa yang di rumahnya punya laptop? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang punya komputer PC seperti yang ada di depan kalian? Hamdi, 1. Yang lainnya? Nggak ada ya. Nah, kebetulan ya, berarti memang apa yang akan kalian pelajari sekarang itu insya Allah akan sangat bermanfaat. Ya, Bapak pun punya laptop, laptopnya sebetulnya kalau dipakai untuk melakukan proses perekaman audio, ya, baik itu rekaman amatir ataupun rekaman profesional itu cukup tidak kuat lah, bisa dikatakan laptop Bapak sudah tidak kuat melakukan proses itu. Maka dengan adanya
aplikasi Entrex Studio di handphone ini bisa cukup membantu, minimal melakukan perekaman yang ringan-ringan bisa di handphone dulu, nanti di convert menjadi WAV atau MP3 ya, baru kita lakukan proses yang minimal jadinya lebih meringankan pekerjaan di komputer atau di laptop ya. Nah, nanti Bapak akan menayangkan video tutorial. Nah, pada saat video tutorial ini Bapak play, kalian bisa menyaksikan di tembok sana ya, sudah terhubung, ditayangkan dengan InFocus. Nanti kalian perhatikan dan mungkin Bapak akan di pause ya. Bapak akan cut. Kalian bisa sambil mencoba. Ya, ketika kita di play nanti ada instruksi apa, misalnya mencoba membuka, mencoba mengklik apa, kalian bisa langsung aplikasikan atau operasikan di handphone kalian. Paham? Coba handphonenya disiapkan sekarang. Dibuka aplikasi Entrex Studio-nya. Headset, earphone, pasang di handphone kalian dan sambil nanti mendengar hasilnya, sambil kalian juga menyaksikan video yang akan Bapak putar. Ya. Sebentar. Oh iya, Bapak tadi sebelum kalian datang ke sini sebetulnya Bapak sudah menyiapkan LKPD ya, lembar kerja yang nantinya akan kalian kerjakan untuk proyek ini. Nantinya kalian akan diminta untuk melakukan sebuah proyek dan apa yang dikerjakan oleh kalian nanti kalian harus tulis dalam LKPD yang sudah Bapak simpan di meja masing-masing ya. Nanti cara pengerjaannya akan Bapak sampaikan setelah video ini selesai. Sudah siap semuanya? Sudah ya? Kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan produksi dan peralatan apa saja yang digunakan dalam melakukan proses rekaman audio, maka pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya rekaman menggunakan smartphone. Ya, cukup dengan smartphone. Aplikasi atau DAW yang akan kita gunakan adalah Entrex Studio 9. Supaya tidak memperpanjang durasinya, mari kita langsung ke tutorial. Baik, setelah kalian menginstal aplikasi Entrex Studio yang sudah Bapak share kemarin, kalian sudah bisa merekam audio dan mengolahnya. Namun, sebelum kalian mencoba, mari simak dulu video ini sampai akhir ya. Oke, ketika kalian sudah menginstal aplikasi Entrex Studio ini, silakan kalian buka aplikasinya. Nah, kalau tampilan seperti ini, close saja. Dan kalau kalian sudah masuk ke aplikasinya dan muncul tampilan seperti ini, kalian bisa mulai dengan klik rekam audio. Oke, tadi diminta untuk klik rekam audio atau buat audio. Sudah? Ya. Oke, bisa diperlihatkan kepada Bapak tampilan awal yang kalian ada di handphone kalian. Oke. Oke. Oh, ini masih loading. Oke, bagus. Sama ya dengan apa yang di video Bapak ya. Tampilannya sama. Sani, oke. Ya. Oke, udah ya. Nah, kita lanjutkan ya. Instruksi berikutnya ada apa nih? Maka akan muncul tampilan seperti ini. Oke. Pada aplikasi ini, kita bisa melihat ada track 1 audio, ada kolom mute, kolom solo, lingkaran record yang berwarna merah itu, lalu ada tombol monitor. Nah, kalau tombol record berwarna merah itu sudah aktif, cirinya adalah berwarna merah. Nah, siapa yang tampilannya tadi belum seperti ini? Oh, Sani tadi ya. Track satunya tidak ada. Oke, udah bisa. Ini udah. Ini udah. Oke, ini udah ya. Oke. Nah, tadi katanya kalau
tampilannya seperti ini, kalian bisa melihat ada beberapa fungsi, ya. Yang pertama ada tombol, ada M kotak, dalam kotak itu ada M ya. M itu artinya mute atau mematikan. Ya, ketika nanti channel kalian diklik tombol M-nya, maka audio yang ada di situ ketika di play tidak akan bersuara, ya, karena dia di mute, dimatikan. Sedangkan solo itu berfungsi ketika ada banyak sekali track atau channel dalam satu project kalian. Ketika kalian hanya menginginkan mendengarkan satu track saja, misalnya ada 5 track nih yang kalian rekam, kalian ingin mendengarkan satu track saja, maka track tersebut diklik tombol S-nya, solo. Artinya dia hanya berbunyi sendiri. Di sampingnya ada lingkaran dan tengahnya ada lingkaran berwarna merah. Artinya tombol itu sudah siap untuk merekam suara kalian. Kalau misalnya klik tombol yang warna merah itu diklik, coba saja kalian klik ya. Tombol merah diklik, dia akan berubah jadi hitam ya. Betul nggak? Nah, kalau dia berubah jadi hitam, berarti tombol track tersebut tidak siap untuk mulai merekam. Ya, tapi pastikan itu merah saja kalau nanti kalian sudah mau merekam suara kalian. Dan di sampingnya ada logo monitor, itu artinya monitor. Ketika nanti kalian mendengarkan hasilnya sama. Dari beberapa track, kalian klik salah satu saja track channel yang logo itu pada channel tersebut, maka audionya akan tidak berbunyi. Ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan videonya ya. Lingkaran tengahnya. Maka track 1 sudah siap untuk merekam audio. Lalu bagaimana cara merekamnya? Nah, tampilan lagi seperti ini. Bagaimana cara merekamnya? Kita lihat toolbar paling bawah sebelah kiri. Ada lingkaran berwarna putih. Itu adalah untuk mulai merekam audio atau start record. Dan kita akan coba untuk merekamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nah, ya. Tombol yang tadi ini awalnya dia tidak berwarna merah, tapi dia tombolnya berwarna putih. Ketika kalian ingin mulai merekam pada track 1 atau track audio yang pertama, maka kalian klik yang ini, maka dia akan berjalan. Dan pada saat ini sudah berjalan, kalian bisa langsung merekam audio kalian. Ya, suara kalian bisa langsung direkam di situ, kalian bisa ngomong. Coba bisa dipraktekkan ya. Silakan kalian coba. Coba ya. Nah, tes menggunakan headset kalian, menggunakan earphone kalian. Dekatkan mic-nya. Oke, bisa? Bisa ya? Bisa ya? Oke. Berarti tutorial yang pertama kalian sudah bisa. Kita lanjutkan. Datang di video saya kali ini. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan produksi dan peralatan apa saja yang digunakan dalam melakukan proses rekaman audio. Nah, kalau kita sudah selesai melakukan proses rekaman, maka kita bisa klik lagi tombol start record-nya, maka itu akan berfungsi sebagai stop. Nah, katanya kalau kita sudah selesai merekamnya, kita klik lagi tombol yang tadi kita pakai untuk merekam. Yang di bawah ya, di bawah sebelah kiri yang ini klik lagi. Maka proses rekaman kalian selesai. Garis kuning ini, yang di atas ini, akan kembali dia ke sebelah kiri. Dan ini akan berubah menjadi putih lagi. Ya. Record, artinya proses rekaman yang kita lakukan sudah selesai. Lalu berikutnya, bagaimana kalau kita ingin mendengarkan hasilnya? Maka kita bisa klik langsung tombol play yang berbentuk segitiga arah ke kanan. Nah, tombol ini berfungsi untuk playback, artinya mendengarkan lagi hasil rekaman yang kalian buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil. Oke, kita lanjutkan. Dan kalau kursor berwarna kuning ini berada di tengah-tengah, maka kita bisa geserkan kembali ke titik awal dengan mengklik tombol garis dan ada. Nah, ini nanti akan bergeser terus ya. Ketika kalian play, dia akan bergeser terus ke kanan sampai ke akhir hasil rekaman kalian. Setelah itu, kalau kalian ingin mengembalikan lagi ke awal, tidak perlu repot-repot diklik dan digeser. Tapi cukup klik tombol ini, maka ini akan kursor yang kuning ini akan bergeser ke titik awal. Segitiga. Nah, dia akan kembali posisi semula. Lalu bagaimana kalau kita ingin menambahkan track audio? Kita bisa klik, ada satu menu di bawah, ya, berbentuk kertas, dan ada tanda plusnya, itu untuk menambahkan track audio atau track instrumen, ataupun tambahkan track beat. Kita tambahkan track audio. Nah, jika tadi... Bisa?
Sok dicoba. Ya, silahkan dicoba. Ada logo seperti ini. Ya, kalian klik, nanti dia akan muncul seperti tadi, tambahkan track audio, dia akan bertambah tracknya jadi 2. Ya, tambahkan lagi jadi 3, terus saja seperti itu. Bisa semuanya? Bisa ya. Lanjutkan. Jadi sudah kita rekam audio di track pertama, maka di track kedua ini kita bisa merekam audio yang lainnya. Atau kalau kalian ingin melakukan rekaman karaoke, artinya kalian ingin menambahkan -1 untuk salah satu lagu yang ingin kalian bawakan, maka kalian masuk ke menu seperti ini, yang paling kanan. Nah, tadi katanya kan kalian sudah mendownload, ya, kalian sudah mendownload musik karaoke untuk nanti kalian praktekkan kalian bernyanyi secara karaoke di aplikasi itu. Ya, audionya, vokal kalian sebenarnya tadi malam sudah direkam ya menggunakan aplikasi bawaan handphone. Dan kalian sudah mendownload juga MP3 musik iringannya atau -1-nya. Maka sekarang bagaimana untuk memasukkan musik -1 yang sudah di-download ke dalam project kalian? Ya, caranya di paling bawah ada menu yang paling kanan yang berbentuk garis secara horizontal 3 garis ya, garis horizontal 3. Ada semuanya kelihatan? Dan coba kalian klik menu tersebut, akan muncul tampilan seperti ini. Sama nggak? Sama ya. Nah, kalau sama, tadi katanya bagaimana untuk memasukkan audio tersebut? Ada menu import file audio. Silakan diklik dan kita samakan dengan video. Di bawah ada 3 garis itu ya. Lalu kalian pilih import file audio. Nah, di sini kalian bisa pilih lagu apa saja yang ingin kalian masukkan. Sebagai contoh, misalnya lagu ini, nah, kita masukkan. Dia akan menunggu sebentar untuk memasukkan audionya ke dalam track. Nah, dia akan otomatis membuat track baru. Kalau kita rasa track audio ini sudah tidak digunakan, maka kita bisa klik. Nah, ya, coba kalian tambahkan musik karaoke atau musik -1 yang sudah kalian download sebelumnya. Nah, cari foldernya. Itu banyak sekali folder di situ, bisa kalian masukkan. Misalnya lagu apa tadi? Lagu Piluluyan ya, kalau dari Jawa Barat, lagu Manu Dali, Ampar Pisang, apapun itu musik -1-nya silahkan kalian import atau kalian masukkan ke dalam salah satu track di project kalian. Bisa? Bisa ya. Aman ya? Coba di play dulu audionya. Ada suaranya nggak? Ada ya? Nah, berarti dia masuk ke channel, apakah dia masuk ke channel 2 atau dia membuat channel baru? Kalau yang Mercia masuk ke channel 2 otomatis ya? Oke, kalau yang lain, Regi tadi malah menambahkan channel baru ya. Oke, karena ceritanya kalian itu menggunakan, nanti akan project ini mengerjakan dua channel atau 2 track. Yang satu adalah track musik iringan, dan yang satu lagi adalah vokal kalian. Maka kalau tadi kalian sudah berhasil menambahkan 1 buah track audio, maka track audio yang kedua bisa dihapus saja. Karena tidak akan terpakai. Caranya, perhatikan, di samping sini, yang kursor Bapak arahkan, itu ada tombol X ya, silang, tanda silang, silahkan diklik, maka otomatis track audio yang kedua ini akan terhapus ya. Tanda silang pada track tersebut. Nah, oke, kita sama ketika kita ingin mendengarkan, kita bisa mendengarkan salah satu track saja dengan cara klik tombol mute pada salah satu track audio yang ingin kita matikan lagunya, lalu kita play. Nah, atau kita ingin sebaliknya, maka klik tombol mute pada track yang kedua dan matikan tombol mute pada track 1. Nah, itu kalau kata Bapak tadi mau mendengarkan salah satu audio di antara 2 track tersebut ya. Oke, mudah kan? Nah, berikutnya saya ingin menginformasikan kepada kalian bagaimana caranya menambahkan efek pada track audio yang sudah kita rekam. Menambahkan efek berikutnya. Kan kalau kalian lihat orang nyanyi di atas panggung, ya, itu kan kadang suka ada ehonya ya, ada suara mic itu tes, atau seolah-olah suara itu menggema
dalam sebuah ruangan yang luas atau kalian di tempat terbuka di mana kalian di pinggir tebing, ya suara kalian bisa memantul atau juga menyebar gitu ya. Nah, kalian bisa menambahkan efek-efek seperti itu. Dengan cara seperti apa? Kita lihat lagi di videonya. Kali ini kita coba ke track yang pertama. Klik dulu track 1. Di atas sebelah kanan ada menu seperti ini. Nah, ada nggak menu di atas ini nih? Di atas sebelah kanan. Nah, klik itu nanti maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah salah satu menu untuk melihat track audio yang sudah kita rekam. Lalu kita geser ke atas seperti ini, maka akan muncul equalizer dan effects. Kalau ada tombol equalizer, EQ, dan add effects. Klik add effects ini ya. kita mengklik equalizer, maka kita bisa mengatur Oke, kalau kita mengklik equalizer akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. frekuensi dari rekaman kita sendiri. Contohnya seperti ini. Lalu kita atur. Yang sebelah kiri ini adalah frekuensi low, yang tengah adalah frekuensi middle, Itu sama dengan bass. dan yang sebelah kanan adalah frekuensi high. Nah, kita bisa atur seperti ini. High atau treble. Kita kembalikan. Ini seperti ini ya, kurang lebih ya. Oke, kita equalizer itu cukup. Kita tambahkan efek. Klik tombol left. Nah, ketika kalian menambahkan tombol, mengklik tombol add effects, maka muncul tampilan tanda plus. Ya, dicoba, ya, sampai kalian jangan sampai kalian nggak tahu, ya. Caranya sama dengan tadi, klik menu yang paling kanan atas, lalu ada tombol add effects, muncul tanda plus, dan kalian bisa milih salah satu efek di sini. Di sini ada gitar M, ada bass M, itu kalau hasil rekamannya adalah berupa track gitar, suara gitar ya, permainan gitar atau permainan bass, bisa diberikan efek seperti ini seolah-olah dia masuk ke dalam amplifier. Ya, sedangkan yang lainnya ada convolution verb, ini salah satu jenis reverb, ada reverb juga, ada chorus, kompresor, echo, tremolo, dan lain-lain. Kalian pilih salah satu yang menurut kalian cocok dengan karakter editan kalian. Lalu kita pilih efek. Tapi tadi kalau pengen gemak sebetulnya reverb, kalau pengen suaranya mantul, cek, itu echo atau delay. Apa yang ingin kita edit? Saya ingin coba. Nah, Bapak ini pengen mengedit suara Bapak jadi pitch-nya naik. Pitch-nya itu nada kitanya jadi naik. Kalau Bapak ngomong segini jadi seperti anak-anak gitu. Gimana ya? Kayak di film-film kartun. Coba contohnya ini pitch shifter. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kali ini. Kalau pada Nah, sama seperti yang tadi video awal video muncul ya, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah hasil editan Bapak berbicara, direkam menggunakan aplikasi Android Studio dan diedit menggunakan pitch shifter. Hasilnya seperti tadi. Ya, dari awal video ini ada narasi, itu sebetulnya Bapak menggunakan aplikasi ini untuk merekam dan mengolahnya. Ya. Nanti kalian bisa coba ya. ini adalah oke, cukup ya. Nah, setelah selesai, maka kita ekspor audio ini menjadi bentuk MP3, MP3. Gimana caranya? Klik menu yang paling bawah kanan, seperti kita tadi mengimport file audio, tapi sekarang kita klik simpan lagu atau ekspor. Kita kasih nama. Ini untuk ekspor lagu ya, untuk merender. Kalau dalam video kita menyebutnya render. Kita simpan, pilih kita bisa pilih foldernya mau di mana ya. Nah, misalnya saya mau cari folder ini misalnya, kita klik OK, lalu formatnya kita rubah menjadi MP3. Setelah jadi seperti ini, maka kita bisa atur kualitas audionya mau sedang, tinggi, dan paling tinggi. Kita coba di sini dulu, tinggi aja ya. Lanjutkan, kita bisa menunggu proses ini. Nah, kalau proses ini sudah jadi, nanti kita bisa play audio tersebut di folder tempat kita menyimpan file audio ini. Cukup mudah kan? Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Setelah ini kalian bisa coba aplikasinya untuk merekam suara kalian sendiri sesuai dengan instruksi guru kalian. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sar, sebelum kalian mulai praktek, Bapak mau tanya dulu. Apa yang masih belum dipahami dari video tadi? Ada yang masih bingung nggak dengan penayangan video tadi, tutorialnya? Ya, Raffi? Oh, betul.
Tadi pertanyaan dari Rafli adalah apakah menggunakan aplikasi Ntrack Studio ini bisa menambahkan audio berupa instrumen? Misalnya apa contohnya drum ya. Ada. Di aplikasi Ntrack Studio itu ada menu tambahkan instrumen. Kalau tadi kan tambahkan audio, ini tambahkan instrumen. Maka di instrumen itu ada beberapa pilihan. Ada piano, ada juga synthesizer, dan yang terakhir drum MIDI ya. Drum yang memang bunyinya secara bunyi digital sekali ya, sama seperti di keyboard tukang organ tunggal kayak gitu, bunyinya nggak terlalu jauh beda. Ini bisa dipakai sama kalian kalau kalian sekedar mau bikin karya musik nih ya, mau tambah bikin drumnya, beat drumnya mau seperti apa, permainan piano seperti apa, nanti kalau gitar langsung gitar sendiri ditodong pakai mikrofon bisa ya. Aplikasi ini atau DAW Ntrack Studio memang diciptakan untuk versi lebih simpelnya dari DAW yang ada di laptop atau di PC. Ya, walaupun secara fitur tidak lebih kaya dari PC, tapi Ntrack Studio cukup istilahnya cukup bisa melakukan pekerjaan yang kalian inginkan walaupun tidak secara maksimal, tidak seprofesional yang di PC atau di laptop. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Intan Jaya, ada yang mau ditanyakan? Udah bisa? Udah bisa semuanya ya? Oke, kalau kalian sudah bisa, silahkan kalian olah audionya. Kalau kalian sudah merekam suara kalian, menyanyikan salah satu lagu daerah, silahkan masukkan ke dalam track audio di Ntrack Studio dan kalian olah. Lakukan editing di situ. Jelas ya? Bapak berikan waktu kurang lebih 10 menit. Ya, nanti sambil kalian mengerjakan, Bapak akan memantau pekerjaan kalian. Dan LKPD ini, sebelum kalian mulai. Di LKPD ini, ada tuliskan identitas diri kalian di halaman yang pertama ya. Itu kalian tinggal menuliskan nama lengkap dan kelas, lalu proposal mini. Nah, jenisnya karena kalian ini lagu karaokean, dicentang saja atau checklist jenis yang karaoke lagu daerah. Ya, judul lagunya tulis di bawahnya judulnya apa dan kenapa kalian memilih lagu tersebut. Ya, alasannya bebas, tergantung kalian sendiri tentunya ya. Apakah hafalnya cuma lagu itu atau ada keunikan tersendiri, terserah. Di halaman terakhir ada alat dan bahan. Nah, Bapak ingin kalian menuliskan alat dan bahan apa saja yang kalian gunakan untuk melakukan perekaman suara kalian waktu di rumah. Apakah hanya handphone atau menggunakan mikrofon dan perangkat sound system? Itu tulis di situ. Setelah itu kegunaannya apa? Misalnya mikrofon untuk menangkap suara, sama seperti yang waktu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, jumlah mikrofonnya berapa yang dipakai atau jumlah handphone yang dipakainya berapa? Setelah selesai, di bagian poin nomor 3, nah kalian tuliskan secara deskriptif, ya, dijelaskan prosesnya bagaimana kalian misalnya mulai dari mendownload hingga kalian bisa merekam suara kalian dan terakhir mengolahnya di Ntrack Studio. Jelas? Silakan dikerjakan. Oke. Nah, oke. Itu udah bisa mengimport itunya ya, musik -1 ya. Oke, Regi sudah bisa. Samdi dalam tahap apa itu? Oh, tambahkan efek. Oke. Ismi, udah mulai di mana itu? Hah? Audionya sudah yang musik karaoke-nya udah? Sok tinggal tambahkan. Oh, itu baru hasil rekaman kamu ya? Hasil rekaman suara, silahkan tambahkan audionya gimana tadi? Nah, audionya gimana?
tambahkan track audio, tuh. Nah, sekarang mengimport musik -1 ke dalam track audionya bagaimana? Masih ingat nggak? Kalau kalian merasa bingung atau lupa lagi tadi bagaimana caranya tutorial yang tadi, kalian jangan sungkan untuk bertanya kepada Bapak atau dengan teman yang di sebelah kalian yang sudah lebih paham, ya. Saya tahap apa ini? Efek untuk vokal kamu ya. Oke. Rafli? Oh, masukin lagunya. Oke. Oh, Hamdi coba dibantu Silmi itu atau Widya ada kesulitan. Oke, rekam suaranya silakan. Ayo, udah dimasukkan dulu itu musik karaoke-nya udah belum? Belum, sok coba. Yang ini. Disimpannya di mana? Kamu harus tahu dulu di mana simpan foldernya. Nah, terus tombol atas itu kalau kamu disimpannya di folder WhatsApp misalnya, cari terus sampai menemukan folder WhatsApp. Ini masih yang tadi ya. Nah, ini kan N-Track tuh. Nah, media mungkin. Coba WhatsApp di media. Nah, cari WhatsApp audio biasanya kalau kalian downloadnya di situ. Nah, yang mana? Pilih ya. Oke. Sanjaya udah? Oke. Oke, Ferdi sudah masuk ke tahap terakhir ternyata ya, cepet juga nih. Tahap di mana ekspor ya. Tahap ekspor sama seperti tadi mengimpor, cuman simpan lagu. Ya. Nah, simpan formatnya MP3 jangan sampai lupa. Nah, simpan foldernya. Udah. Kalau sudah, klik lanjutkan. Nah, pada saat kalian mengolah audio ini, jangan sampai lupa bahwa mengolah audio, khususnya vokal kalian, bukan hanya berdasarkan pilihan efek saja, ya. Tapi di situ kalian bisa mengatur volume atau kekuatan suara kalian. Apakah kekuatan suara kalian ini lebih kecil daripada kekuatan audio musik -1-nya? Nah, jangan sampai seperti itu. Karena kalau kalian melakukan proses mixing audio, pastikan vokal kalian terdengar jelas dibandingkan musik -1-nya. Nah, nanti kalian bisa eksperimen ya dengan aplikasi ini. Kalian bisa menjadi seorang dubber. Ya, dubber itu penyulih suara atau pengisi suara untuk film-film, misalnya film-film kartun atau juga film-film luar negeri yang ketika ditranslate ke bahasa Indonesia, suaranya bisa menggunakan suara kalian. Dan kalian pun bisa mengolah suara kalian sesuai dengan karakter yang diinginkan dengan pitch shifter tadi contohnya. Ya? Apa import audio ya? Klik lagi, coba lagi. Nah, itu ada tanda panah, klik tanda panahnya. Terus, bukan. Oh iya ya. Media, WhatsApp. Oh, nggak ada. Oke, kita coba lagi ke bagian atas.
Hmm. Coba WhatsApp yang ini, media. Nah, oke. Sini udah audionya, udah. Kalau kalian merasa sudah selesai dalam proses pengolahan audionya, nanti setelah ini Bapak akan meminta kalian untuk memperdengarkan hasilnya, ya. Dan nanti dari hasil itu tentunya ada penilaian yang Bapak lakukan terhadap karya kalian. Ya, nanti Bapak jelaskan bagaimana bentuk penilaiannya. Dan jangan lupa LKPD-nya diisi. Itu pun menjadi salah satu poin penilaian. Ya, bagaimana kalian merancang proyek kalian. Gimana? Udah berhasil, Ferdi? Udah berhasil ya. Jangan lupa diisi LKPD-nya. Nanti setelah ini kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Oke. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Oke. Jaya, oke. Jaya Anuri, udah sampai mana? Oke. Ya. Itunya proyeknya udah selesai? Belum. Kamu menulis dulu ya. Menulis dulu. Bukan kami. Sama. Proyeknya belum selesai tapi nulis dulu rancangannya ya. Arya udah? Belum. Rancangannya dulu ya. Iya, betul. Judul lagunya tulis. Ini musiknya udah ya, audionya ya. Udah, oke. Nanti kita coba dengarkan hasilnya ya. Silmi juga cepet nih. Silmi ini kita kemarin baru 2 minggu ya hadir di sekolah ini, tapi progresnya Bapak perhatikan sudah cukup bagus ya dalam melakukan proses rekaman, terus mengikuti pelajaran Bapak juga cukup baik ya. Nah, kalian jangan kalah nih, yang kalian udah dari awal semester sekolah di sini jangan mau kalah ya. Kalian harus tetap semangat. Ya. Kenapa, Arya? Enggak. Tergantung dari alat yang kamu gunakan apa saja. Kalau cuma menggunakan satu buah mikrofon, satu buah handphone ya tulis aja satu. Ini kan ini jumlahnya ya. Mikrofon satu, smartphone satu, udah gitu aja. Kenapa milih itu? Nah, misalnya kamu karena suka dengan lagunya, oke, bagus. Nah, itu sama, betul ya, Sani ya. Silmi, sorry. Dia udah belum? Masih ngerekam. Mersya gimana? Sudah diekspor? Udah. Volume suaranya udah diatur? Udah. Oke, Rafli. Oh, rekamannya gagal, jadi sekarang direkam ulang. Oke. Oke ya.
Sepertinya waktunya udah cukup. Ya. Bapak perhatikan tadi ada 3 siswa yang tercepat mengerjakannya ya. Ada pertama Ferdi tadi, kedua Silmi ya. Atau Nersya dulu, jangan-jangan Nersya dulu ya. Oh, Nersya dulu. Oke. Setelah itu Silmi. Silmi juga tadi baru selesai juga KPD-nya ya. Siapa yang mau duluan memperdengarkan hasilnya? Ya. Siapa yang mau duluan? Ferdi dulu. Nersya dulu boleh. Sok, Nersya kemari. Ya, sebelah sini. Karena colokan audionya di sini. Nah, kita mute dulu supaya nggak berisik. Nah, ini cabut, colokin ke handphonenya Nersya. Oke. Kita dengarkan hasil pengolahan audio yang dikerjakan oleh Nersya ya. Silakan. Langsung. Tinggal di play aja. Volumenya jangan lupa, volume HP-nya. Ya, sedikit keras. Listrik masih anak mana-mana ya istri jantung alur karangan di oke can lagu di kosong abang kacang separius. Oke, cukup. Ya, berikan tepuk tangan dulu untuk Nersya ya. Itu tadi hasil pengolahan yang dibuat sama Nersya. Lagu apa tadi? Lagu Tokecang dari daerah? Dari daerah Jawa Barat ya. Silakan Nersya boleh kembali ke tempat duduk. Ya, bagus sekali Nersya ya. Oke. Berikutnya siapa? Mau Ferdi dulu, mau Silmi dulu? Ferdi dulu, boleh, bagus. Silakan ke sini sama tinggal colok dulu converter jack-nya ke handphone, nanti di play. Di situnya ada nggak? Di situnya? Casingnya. Kuat sekali itu ya. Oke. Let's play. Dikerasin lagi volume. Masaknya penghubur jauh di awang-awang beber kenjang jangna bangun taya karing rang suku ngangau tojeng panuk nangaluk ngapak mega barihi beuna tarik nyuruh saha anu bisa nyusukana tandangna tendang jumpa tendang taya banianana dipika gimit pika serak kusa sama taya kareng fantasium leberna wanina nyuk dadali manuk panggagahna berlambang sakti Indonesia Jaya manuk dadali kalau carana besok ngaiji rukun sakabena hirup saul. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Ferdi ya. Ferdi juga sudah bagus ya hasil rekamannya. Oke, berikutnya terakhir, Silmi.
Ya, silakan di play. Terus. Terus lagi. Apa lagi? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji, diurung baling-baling. Masak sabiji, diurung bali-bali. Mangga lepak, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung dikipiti dawak. Nang mana batis kutung dikipiti dawak. Ampar Ya, terima kasih untuk Silmi, tepuk tangan ya. Silmi ini kayaknya malu-malu ya mau dengerin hasil suara rekamannya sendiri. Ya. Oke. Pada dasarnya ketiga teman kalian yang tadi sudah menampilkan hasil karyanya, hasil rekamannya sudah bagus semua. Ya, artinya sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam video tadi. Ya, memasukkan audio minus one-nya bisa, merekam suaranya bisa, ya, dan mengolahnya sehingga bisa dikonvert menjadi satu buah MP3 sudah jadi, ya. Cuma yang jadi masalah, tadi Bapak harus mengomentari sedikit ya. Yang pertama, tadi Nersya dulu ya. Yang Nersya sebetulnya tinggal memperkuat volume suara Nersyanya sendiri. Jadi tadi mungkin terlalu seimbang antara suaranya Nersya dan audio musiknya. Jadi kadang-kadang suara Nersyanya hampir tidak terdengar karena tertutup oleh audio dari minus one itu, ya. Kalau yang Ferdi, suara vokalnya terlalu keras, jadi cukup jomplang, ya, cukup terasa agak jauh. Suara Ferdinya terlalu keras, musiknya terlalu pelan. Mungkin volume suara Ferdinya harus dikecilin sedikit aja, itu akan lebih enak, ya. Sedangkan yang terakhir, Silmi, ini yang paling seimbang dari volumenya. Pengaturan volume suaranya sudah cukup bagus. Cuma sayang, nah ini tadi yang sepertinya efeknya masih belum kerasa. Ya, efek suara yang diberikan pada suara vokal kalian bertiga ini masih kurang terasa. Tadi ada pengaturan intensitas atau karakter efeknya itu harus lebih diperkuat lagi supaya kalau mau kasih reverb itu lebih terasa ada bayangan suaranya seperti itu. Ya, oke. Bapak masih, ya waktu kita sedikit lagi ya. Tapi Bapak ingin memberikan pertanyaan pada siapa ya? Sama Widya deh kayaknya ya. Tadi Widya di sebelah Silmi, tapi beresnya nggak bareng ya. Coba Widya, Bapak mau tanya nih. Kalau mau menambahkan efek ya pada track audio yang sudah kamu rekam, tombol apa saja yang harus kamu klik? Lupa lagi, oke. Arya, masih ingat nggak Arya? Tombol apa saja yang harus kamu klik ketika kamu mau menambahkan efek pada suara yang kamu rekam? Sambil nyontek gitu. Coba dipraktekkan di situ. Ketemunya di mana? Oke. Langkah pertama sudah betul, tinggal langkah keduanya yang belum. Oke, masih bingung. Rafli bisa nggak? Oh, gimana? Ya. Pojok kanan atas. Ada tulisan add effect dan tinggal menambahkan efeknya. Betul sekali. Nah itu ya. Nah, Widya jangan sampai lupa, Arya juga jangan sampai lupa ya. Kata apa yang disampaikan oleh Raffi itu untuk menambahkan efek betul. Ya.
Nah, berikutnya pertanyaan kedua. Bapak berikan untuk Regi ya. Nah, Regi yang belum Bapak tanya nih. Regi, di awal ketika aplikasi ini sudah dibuka, bagaimana apa yang harus kamu tekan atau menu apa yang harus dipilih untuk menambahkan track baru? Ya, boleh. Ya. Oke, jadi begitu tampilan awal muncul, langsung klik menu rekam audio. Ya, walaupun sambil mencontohkan nggak apa-apa ya, artinya sudah cukup paham. Terakhir, pertanyaan terakhir untuk Intan Sani. Intan Sani ya. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dari, nah Bapak perlihatkan ya, salah satu tombol nih, salah satu menu yang ada di aplikasi N-Track Studio. Nah, ya, perhatikan, ada menu lingkaran yang tengahnya berwarna merah di atas ini, itu berfungsi untuk apa? Lupa lagi. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi? Hamdi? Siap merekam. Itu dasar ya. Tadi Bapak di awal sekali menjelaskan bahwa tombol yang lingkaran berwarna merah itu, jika dia sudah berwarna merah, artinya dia siap untuk merekam pada track tersebut. Ya. Udah pada ditanya semua, Intan Jaya dia kayaknya belum nih. Anuri yang belum ya. Anuri yang belum. Masih pada menu di depan gitu ya. Lihat. Tombol berbentuk segitiga yang arahnya ke kanan ini berfungsi untuk apa, Anuri? Hah? Play audio, betul. Nah, itu gampang ya sebetulnya ya. Oke, Anuri. Sip. Oke. Ya. Bapak mau tanya sekali lagi. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan ya untuk diri kalian sendiri? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Rafli lagi. Kita belajar tata cara merekam, Pak. Belajar tata cara merekam dan mengeditnya juga. Ya, itu apakah Rafli merasakan manfaatnya seperti itu? Merasakan, ya. Nah, ini berarti apa yang tujuan yang Bapak sampaikan tadi di awal tercapai nggak? Tercapai ya. Walaupun tadi dalam waktu 10 menit yang bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu baru bertiga. Ya, ini hanya mengenai masalah kecepatan dan ketelitian. Tadi seperti Intan Sani itu ada lupa menunya seperti apa, Arya juga lupa lagi menambahkannya seperti apa. Ya, faktor-faktor seperti itu yang bisa membuat kalian pun ketika mengerjakan proyek rekaman ini jadi agak lambat. Ya. Nah, berikutnya kalau kalian sudah merasakan manfaatnya, sudah tahu tujuannya juga tercapai, Bapak harapkan di pertemuan berikutnya, ketika kalian ada proyek perekaman audio atau perekaman-perekaman yang masih berkaitan dengan teknik pengolahan audio maupun video, kalian bisa menggunakan aplikasi ini dimanapun dan kapanpun yang kalian inginkan. Karena sangat bisa mobile ya. Kalian di smartphone bisa melakukan ini, di rumah bisa, di sekolah bisa, mau merekam soundscape atau suara alam naik ke gunung, di sungai, hanya membawa satu buah handphone, itu sudah cukup untuk kalian melakukan proses perekaman. Ya, nah, pelajaran berikutnya, ya, kalau kemarin kalian sudah merekam suara kalian untuk salah satu lagu daerah Nusantara, perekaman berikutnya Bapak ingin, ini tugas di rumah ya, proyek di rumah. Kalian lakukan hal yang sama, tugas yang sama seperti yang tadi, tapi lagu-lagunya semuanya lagu nasional. Ya,
lagu nasional atau lagu wajib nasional, kalian sering mendengarnya ya. Boleh lagu syukur, boleh lagu tanah airku dan sebagainya. Paham? Bisa ya? Dan hasilnya harus bisa lebih baik dari yang tadi sudah diperdengarkan kepada kalian. Oke? Nah, sebelum kita akhiri kegiatan ini, silakan dirapikan kembali alat tulis, handphone kalian, dan benda-benda yang ada di atas meja boleh dimasukkan ke tas. Ya. Kalau sudah rapi, sudah siap, Bapak ingin kegiatan berdoa akhir kegiatan ini dipimpin oleh Hamdi. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian yang sudah semangat ya. Ini beda ya dengan kalau kalian belajar luring ya. Kita lebih semangat, Bapak kelihatan mana yang progresnya lebih cepat dan bisa fokus ya, ini semuanya kelihatan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.